perkenalkan, nama aku Maria Griselda Ancira Rosavina. Aku adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Anata Dharma. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan beberapa hal yang aku pelajari, terutama dalam salah satu matkul atau mata kuliah yang aku ambil, yaitu psikologi positif. Nah, pada video ini aku akan menjelaskan mengenai PERMA model. Nah, aku akan membahas apa sih itu PERMA model, apa aja unsur atau aspek penting dalam model PERMA itu sendiri, dan yang terakhir aku akan bahas mengenai seperti apa sih contoh PERMA model dalam kehidupan aku sehari-hari, supaya kita bisa sama-sama menyadari bahwa PERMA model ini juga bisa ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, PERMA model ini ditemukan atau dikemukakan oleh seorang tokoh bernama Seligman. Nah, PERMA, P-nya itu yang pertama adalah positive emotion. Jadi ini adalah unsur pertama dalam PERMA yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup, emosi-emosi positif yang dirasakan. Kemudian yang kedua, huruf E-nya yaitu engagement. Jadi engagement ini berkaitan dengan keterlibatan kita. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, sebagaimana kita bisa terlibat, itu berkaitan dengan engagement. Biasanya ketika kita mencapai keterlibatan penuh, itu dalam psikologi positif akan disebut sebagai yang namanya flow. Kemudian yang ketiga yaitu positive relationship. Jadi positive relationship ini berkaitan dengan relasi-relasi yang kita jalin dengan orang-orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, kenalan kita, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada meaning. Meaning ini tentunya ketika kita melakukan sesuatu, kita mencapai suatu pemaknaan. Nah, itu disebut dengan meaning. Tetapi pemaknaan yang dimaksud itu pemaknaan yang sifatnya lebih tinggi gitu. Jadi kayak higher meaning seperti itu, bukan pemaknaan yang terasa dangkal seperti itu. Kemudian yang terakhir ada unsur accomplishment nih. Jadi accomplishment itu berkaitan, sesuai dengan namanya, berkaitan dengan pencapaian yang kita capai dalam kondisi tertentu, kesuksesan, kemenangan, prestasi. Nah, itu ada dalam unsur accomplishment. Nah, seperti apa sih contoh-contoh PERMA? Kalau dalam kehidupanku sendiri, misalnya kita mulai dari positive emotion dulu ya. Tentunya sesuai namanya, itu tuh berkaitan dengan emosi-emosi positif yang aku rasakan. Misalnya rasa bahagia bisa bertemu dengan keluarga, atau rasa bahagia ketika sedang mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hobi atau hal-hal yang aku sukai, atau bisa juga seperti rasa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu hal yang aku inginkan. Nah, itu berkaitan dengan positive emotion. Kemudian yang kedua yaitu engagement, terkait dengan keterlibatan ya. Jadi itu kalau di aku seperti keterlibatan aku untuk mengikuti aktivitas yang aku sukai. Nah, kalau aku pribadi, aku cukup aktif di paduan suara. Dan di paduan suara itu keterlibatanku cukup banyak dan penuh ya, karena aku juga pernah menjadi pengurus. Kemudian aku sering mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di paduan suara itu sendiri. Nah, itu tuh dalam keterlibatan itu tentunya ada hal-hal yang menantang, tetapi masih ingin aku lakukan karena aku menyukainya. Nah, keterlibatanku di sana itu sudah masuk ke flow karena aku sudah terlibat secara penuh. Kemudian untuk unsur atau aspek yang ketiga dalam PERMA yaitu relationship, itu berkaitan dengan hubungan sosial. Jadi kalau aku menjaga hubungan sosial itu dengan berkomunikasi. Misal kalau aku karena sedang merantau, jadinya aku berkomunikasi dengan keluargaku, misal itu dengan by chat atau mungkin dengan telepon. Jadi aku mengabari keluarga dan teman-teman aku yang ada di luar kota. Kemudian kalau untuk teman-teman aku yang ada di sini, nah biasa kita sering ketemu. Jadi biasa kalau kebanyakan teman-teman dari paduan suara atau dari kuliah, setelah kita selesai dari kegiatan itu kita biasanya nongkrong bareng atau mungkin nugas bareng. Nah, itu tuh salah satu cara dari relationship atau bagaimana aku menjaga hubungan sosial itu. Kemudian unsur meaning itu berkaitan dengan makna ya. Nah, kalau pemaknaan itu sendiri balik lagi ke salah satu kegiatan yang aku suka, yaitu paduan suara. Jadi paduan suara itu kan macam-macam ya, ada kegiatan yang kayak lomba dan sebagainya. Tetapi yang aku lihat tentunya aku melakukannya bukan hanya untuk trofi atau untuk mendapat pengakuan, tetapi aku melakukannya karena benar-benar aku suka dan ingin belajar. Nah, ketika aku melakukan kegiatan di paduan suara dengan alasan itu, dimana aku ingin belajar, aku ingin mendapatkan banyak relasi, aku ingin mengetahui lebih banyak lagi nih tentang musik dan tentang dunia paduan suara. Nah, itu adalah salah satu contoh dari unsur meaning dalam PERMA. Kemudian yang terakhir ada unsur achievement. Nah, ini juga kaitkan lagi dengan paduan suara. Ketika aku mencapai suatu achievement, misal ketika aku mengikuti lomba nih, kemudian aku mendapat prestasi gitu dari lombanya itu, mencapai
target-target latihan, misalnya kalau bukan pada acara lomba, setiap latihan kan pasti ada target tuh. Nah, misal aku sudah bisa melakukan itu, tuh berarti apa yang aku lakukan itu juga ada unsur accomplishment atau achievement itu sendiri. Nah, seperti itu pembahasan mengenai PERMA yang bisa aku jelaskan pada video kali ini. Di next video aku akan membahas mengenai materi lain yang juga dibahas di psikologi positif. Dan stay tune untuk video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.